Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 12 MIPA dan EPS kembali bertemu dengan Ibu Tin Kartini SPD yang insya Allah tahun ini juga masih sama mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia atau sejarah wajib. Mudah-mudahan tidak bosan, mudah-mudahan tetap mau bekerja sama dan mau berbagi ilmu dalam rangka membahas materi-materi yang insya Allah akan kita bahas untuk 1 tahun ke depan. Anak-anakku sekalian, sampai hari ini, sampai detik ini, kita tahu semuanya, kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, tetap patuhi protokol kesehatan dan ikuti segala kebijakan, segala ketetapan, segala peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Pandemi ini pada akhirnya mengharuskan kita untuk tetap melaksanakan pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan saja pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa, termasuk melakukan pembelajaran di ruang kelas, melakukan pembelajaran secara tatap muka antara guru dengan peserta didik. Namun demikian, pembelajaran daring ini tetap harus kita jalani, meskipun kalian mungkin sudah ada yang merasa bosan, kemudian ingin rindu, ingin belajar di kelas. Nah, mudah-mudahan perasaan ini bisa kita sikapi dengan bijak seperti itu. Nah, tetap untuk tahun ini jika memang pembelajaran masih daring, maka kami SMA Negeri 1 Cikakak akan tetap melakukan pembelajaran ini melalui aplikasi Cikal atau Cikakak Active Learning. Nah, namun untuk minggu ini, untuk pertemuan ini, kita lakukan dulu dengan YouTube ini, dengan video ini. Untuk kedepannya insya Allah kita mulai aktif di aplikasi Cikakak Active Learning. Anak-anakku sekalian, sekali lagi Ibu mengingatkan bahwa pembelajaran sejarah itu materi di dalamnya merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Artinya, apa yang akan kalian pelajari di kelas 12 ini merupakan kelanjutan dari materi kelas 11 dan kelas 10. Nah, meskipun kemarin belajar daring, tetapi kita anggap bahwa materi kemarin tuntas dan kalian bisa memahami, kalian bisa menunjangnya dengan berbagai literasi, dengan berbagai sumber bacaan, baik dari buku maupun dari internet. Nah, terlebih dari semua itu, maka di kelas 12 ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Untuk materi pertama itu adalah materinya upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Artinya, setelah kita merdeka, sebagaimana yang sudah dibahas di kelas 11, ada peristiwa sekitar proklamasi, dari situ kemudian kita muncul melaju ke materi pembentukan pemerintahan. Nah, di saat seperti inilah kita dihadapkan pada peristiwa-peristiwa yang bisa mengancam integrasi bangsa. Maka materi ini judulnya adalah upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Ya, jadi di sini nanti akan dibahas tentang gerakan-gerakan yang sifatnya mengancam integrasi bangsa atau gerakan-gerakan yang sifatnya disintegrasi. Seperti apa? Ada PKI Madiun, ya, ada PKI Madiun 1948. Ada pemberontakan Andi Ajis, ada APRA, ada kemudian PRRI Permesta, ada RMS, Gerakan Republik Maluku Selatan, dan lain sebagainya. Nah, gerakan-gerakan ini, peristiwa-peristiwa ini yang pada akhirnya mengganggu integrasi bangsa. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian materi kedua adalah kita akan membahas tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, jadi nanti kita akan memasuki suatu masa yang disebut dengan demokrasi liberal, yang ditandai dengan adanya kebebasan, terutama dalam kebebasan berpolitik, sehingga nanti akan menimbulkan dampak-dampak tersendiri. Nah, di samping itu, akibat dari fase liberal inilah, maka kita masuk ke suatu masa yang disebut dengan demokrasi terpimpin.
Ya, demokrasi terpimpin di mana suatu pemerintahan yang terfokus pada satu kebijakan pemimpin, ya. Seperti itu. Kemudian materi yang ketiga ada perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Jadi kita akan membahas bagaimana kehidupan Orde Baru, terutama dari sisi politik dan perkembangan ekonominya. Kemudian materi yang keempat ada perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa reformasi. Jadi Orde Baru berakhir dan kita masuk ke suatu masa yang disebut dengan reformasi. Nah, pada reformasi ini kita akan membahas bagaimana perkembangan ekonomi maupun politiknya. Selanjutnya, materi itu diakhiri dengan peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Jadi bagaimana Indonesia berperan di kancah dunia, seperti nanti kita akan membahas tentang Konferensi Asia Afrika, Misi Garuda, kemudian Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok, ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, kemudian OKI dan Jakarta Informal Meeting. Nah, materi-materi itu yang Ibu sebutkan tadi silahkan mulai dipersiapkan, bisa gunakan berbagai sumber, baik itu dari buku-buku bacaan, kemudian bisa juga kalian searching di internet, di Google ya, bisa dijadikan referensi. Nanti kita bahas di APK Cikal, bisa kita diskusikan juga melalui berbagai media yang bisa menunjang pembelajaran ini. Dan kami berharap, Ibu berharap, kita semua berharap pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara normal seperti sedia kala. Salah satunya adalah kita bisa beraktivitas dan melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas. Jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa, selalu berikhtiar untuk supaya pandemi ini cepat berakhir. Itu saja dari Ibu. Tapi sebelumnya ada oleh-oleh yang harus kalian kerjakan. Tolong dikerjakan 2 pertanyaan ini. Yang pertama, coba jelaskan pengertian dari integrasi dan disintegrasi. Yang pertama, jelaskan pengertian integrasi dan disintegrasi. Yang kedua, apa yang bisa kalian lakukan sebagai seorang pelajar untuk menjaga integrasi bangsa saat ini? Yang kedua, apa yang bisa kalian lakukan sebagai seorang pelajar untuk tetap menjaga integrasi bangsa saat ini? Jadi sekali lagi, yang pertama pertanyaannya adalah coba jelaskan pengertian integrasi dan disintegrasi. Yang kedua, apa yang bisa kalian lakukan sebagai seorang pelajar untuk menjaga integrasi saat ini? Ya, jawaban kalian tulis di buku catatan, kemudian difoto dan kirim ke email Ibu. Sekali lagi, tugas itu kalian catat di buku catatan, kemudian kirim ke email Ibu. Kartini bdg2004@gmail.com. Huruf kecil semuanya tanpa spasi. Sekali lagi, emailnya Kartini bdg2004@gmail.com. Selamat mengerjakan, tetap semangat untuk belajar karena tidak ada kata berhenti untuk belajar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.